Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Samuel pasal yang terakhir, yaitu pasal 31 yang disampaikan oleh Pastor Johnson. Kemarin saya pulang dari Taiwan, merasa kitab ayat ini sangat penting dan baik untuk saya renungkan bersama kalian. Dan pasal yang terakhir dan juga akhir dari kejadian Saul mati di medan perang dan bersama anak-anaknya dan bersama orang membawa senjatanya mati bersama. Mati dengan sadis dan dengan buruk rupa, sama dengan satu hari sekeluarga mati 4 orang. Seperti satu keluarga dibinasakan Tuhan. Mengapa seseorang bisa dalam keadaan yang demikian? Seorang anak yang taat, seorang yang taat, yang setia, keluarga yang dipimpinnya pun lumayan, dan 3 orang anak bersama keluar berperang bersama dengan dia. Bukan seperti kita sebagian bekerja yang berbeda, tetapi ini mereka bersama perang, dan berperang ini bisa gugur. Dan dalam keadaan ketiga anaknya sangat baik, tetapi 3 anak mati bersama dengan dia. Dan lagi pula pernah bagi orang Israel, ia orang yang terbaik. Dan dalam keadaan yang demikian sangat penting. Mengapa dia bisa berubah menjadi demikian dengan kemah hari ini? Berpegang pada panggilan, berdiri pada posisi yang tepat. Kita harus tahu apa yang panggilan Tuhan terhadap kita. Panggilan itu diberikan oleh Tuhan. Dan panggilan ini membawa satu pengurapan bagi seorang pemimpin dan kekuasaan. Kalau kita tidak punya panggilan ini, kita tidak memiliki kuasa dan urapan ini. Pada saat kita tidak ada panggilan dan urapan ini dan kuasa ini akan pergi. Ada panggilan, ada urapan, kuasa, dan kedudukan. Tidak ada panggilan, tidak ada urapan, tidak ada kuasa, tidak ada kedudukan. Kita harus berpegang pada panggilan. Panggilan itu diberikan oleh Allah, dan kita lewat berpegang pada panggilan, kita berpegang pada Allah. Saya dulu bisa merasa penghukuman Allah terhadap Saul terlalu berat. Dulu. Kembali saya melihat sekarang, penanggapan saya berubah. Saul, tahukah dia Allah mengurapi dia? Dia tahu. Karena Samuel mengurapi dia. Saul, tahukah Allah telah undur dari dia? Dia pun tahu. Karena Allah telah berkata kepadanya. Saul, apakah dia tahu kalau Daud akan menjadi penggantinya? Dia pun tahu karena dia memberkati Daud. Dia katakan, kamu akan menjadi raja. Dari dalam segala keadaan, Saul sangat jelas.
Sebelumnya dipanggil untuk mengalahkan orang Filistin. Kamu seorang pahlawan dan seumur hidup berperang. Seharusnya selama dia perang, dia menang kecuali yang terakhir. Karena sekarang tidak Allah tidak memanggil dia dan telah terputus kerajaan Israel. Jadi urapan kedudukan itu sudah tidak ada. Kamu jangan memaksa diri. Jadi dalam keadaan apa yang harus dilakukan? Sesungguhnya kamu menjadi mertuanya Daud itu bukankah lebih baik? Semua suka pada Daud. Kamu mertua dan juga kamu adalah raja kerajaan. Dari segi dia adalah bapa dari kerajaan Israel. Kamu bukankah lebih baik menjadi raja yang pertama? Itu bukankah lebih baik? Jadi berpikir kembali seperti saya pikirkan, orang tidak menurut, dia dihakimi dan mati dengan sadis. Bukan demikian. Allah tidak ingin berbuat demikian terhadap dia. Panggilan perintah sudah diberikan kepadanya. Allah menjaga dan panggilan ini Allah diambil kembali. Kamu harus mundur menjadi mertuanya Daud. Ada baiknya. Saya ingin kalian mengerti sesungguhnya akhir hidupnya bisa baik. Dia kejadian ini terhadap dia karena perbuatannya sendiri. Sebelumnya mengalami beberapa peristiwa. Sebelumnya dia berperang. Dia meneliti siapa yang berbuat yang salah dan katanya sangatlah tegas. Jadi siapa yang ketahuan melanggar peraturan dia harus mati. Kalau dia tidak mati, biarlah Tuhan menghukum saya. Orang itu adalah Yonatan. Jadi dia sendiri berkata yang sangat tegas dan sendiri yang menerima akibatnya. Kemudian dia pun tahu. Allah lewat Samuel berkata kepada dia bahwa di Israel tidak boleh memanggil arwah. Bagi yang memanggil arwah harus mati. Juga ini adalah peraturan yang didirikan oleh Saul yang sangat penting. Tetapi dia sendiri dalam kerohanian, dia melanggar sendiri peraturannya. Jadi Saul berbuat demikian. Dia sendiri melanggar peraturan yang ia dirikan. Kamu bisa melihat dia bersumpah biarlah menjatuhkan hukum terhadap dirinya, dan yang memanggil arwah itu harus mati. Sesungguhnya Allah berulang kali dengan kasih setia terhadap dia, tetapi dia sendiri membuat dirinya seperti demikian. Apakah kita bisa pun demikian? Ada kemungkinan tidak. Allah melihat hati kita, bagaimana kita mengikuti Allah. Dan kita melihat di ayat di sini mengatakan beberapa kata yang penting. Ayat keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjata itu tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
Ini perkataan Saul yang terakhir selama hidupnya. Orang pada hidup umur 70 tahun menghadapi perang, perkataan yang terakhir apa itu? Yang terakhir, supaya jangan datang-datang orang yang bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Yaitu aku tidak mau dipermalukan orang. Ini adalah inti hatinya. Mati boleh, tetapi tidak boleh dipermalukan orang. Yang diutamakan adalah kemuliaannya. Berperang, kalah ya berkalah, mati berperang ya mati berperang, tetapi tidak boleh dipermalukan atau dipermainkan. Yang ini, konsep ini selalu dipegang oleh Saul. Jadi Saul membunuh ribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kemuliaan ini sepertinya mulai berkurang. Seperti dia membandingkan dengan Daud, dia semakin memburuk. Sepertinya dijatuhkan. Dari mulai perkara ini, kemuliaanku semakin berkurang. Kemudian dia mulai ingin mengalahkan Daud. Semakin berjalan, semakin salah. Kemudian roh jahat mulai mencari dia kerasukan. Dia semakin menurun. Dia di jalan kehidupannya, satu konsep yang sangat penting dalam hidupnya adalah kemuliaan bagi dirinya sendiri. Berpegang pada kemuliaan sendiri pasti akan kehilangan kemuliaan. Kalau selain kita berpegang pada Allah, apa yang kita pegang itu akan hilang dan itu akan membuat kita menderita. Dikatakan selain Allah, penderitaan itu akan ditambahkan. Bagi Saul, sekarang dia berpegang pada kemuliaan, akhirnya ia kehilangan kemuliaan. Kamu berapa penting melihat kemuliaan sendiri, maka akan dipermalukan semakin besar. Saul, kemuliaan apa kemuliaan Saul? Aku adalah raja Israel, bukan? Dia adalah pahlawan yang gagah. Itu kemuliaannya. Dia raja Israel. Sesungguhnya dia adalah kepala dari orang Israel. Kamu ingin menjadi kepala, Allah pun memilihmu. Tapi sekarang menjadi kepala harus diganti. Tapi kamu tidak mau turun. Urapanmu mengarahkan orang Filistin. Tetapi kamu ingin menggunakan orang Filistin, ingin membunuh menantunya Daud. Kamu ingin dengan agar orang Israel, orang yang diurapi untuk dibunuh. Sesungguhnya apa yang ia perbuat. Jadi yang ia melihat pentingnya kemuliaan. Jadi kita lihat seterusnya. Dia bukan hanya mati, tetapi mati dengan sadis. Ayat ke-8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang-orang berkeliling di negeri orang Filistin dan menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyatnya.
Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Astitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Kamu ingin menjadi kepala orang Israel, tapi maka kamu sekarang tidak punya kepala. Kamu kemuliaanmu dalam peperangan seharusnya yang menjadikan pakaian perang sebagai simbol, maka pakaian itu pun atau perkakas pun diambil. Dan juga di situ ini adalah Saul lagi pula kepalanya tidak ada, pakaiannya dirampas. Saul yang tidak punya kepala dan tidak berpakaian ketentaraan, Saul yang kalah perang. Ini orang sebelumnya ia dipilih oleh Allah menjadi alat senjata kemuliaan Allah, tetapi akhirnya menjadikan berhala kemuliaan bagi berhala. Kamu lihat kehidupannya seluruhnya terbalik. Berhala dimuliakan, tapi dia adalah pilihan Allah. Kalau demikian, bukankah apakah Allah dipermalukan? Ini pikiran kita. Bagi Allah bukan demikian. Dimulai orang Israel mau mengangkat raja, Allah sudah tidak setuju. Orang Israel mengira mengangkat raja negara saya akan menjadi aman. Allah memperingati mereka. Sesungguhnya ini adalah karena keputusan kalian menginginkan baik aku untuk memilih dari dua pilihan. Orang merasa ini yang terbaik dan akhirnya menjadi demikian. Jadi sesungguhnya bagi Allah ini harus perkara yang harus terjadi. Saya mau mendirikan raja bagi kalian, tetapi saatnya belum tiba. Alat pilihan ini belum dewasa. Seperti Musa ada panggilan, tapi dalam umur 40 dia belum bisa sampai menanti dia sampai umur 80 tahun. Demikianlah orang Israel. Allah sesungguhnya mau mengangkat raja bagi mereka, dan di kitab Ulangan sudah dikatakan bahwa akan mengangkat raja bagi mereka. Tetapi saatnya belum tiba. Tapi kamu karena tergesa-gesa maka akan timbul masalah, dan akhirnya memang timbul masalah. Jadi keputusan Allah itu sangat tepat. Kalau kita terus melihat, semakin perkara yang terjadi kita semakin jelas. Saul memberi kemuliaan kepada berhala, tetapi firman Allah tetap teguh di surga. Jadi kita harus perhatikan diri kita. Mengapa seumur hidup bisa terjadi demikian? Apakah kamu sangat mementingkan kemuliaanmu? Kalau ini inti hidupmu, maka akhirnya kamu akan kehilangan. Kita harus segenap hati mencari kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Maka Allah akan menghormati kita. Aku sama istriku merasa sebelum percaya Tuhan, merasa
seumur hidup yang paling indah. Setiap hari kerja akhir tahun pergi ke tamasya, tapi akhirnya dipanggil. Sesungguhnya ini adalah konsep yang terbatas. Keluar negeri tidak usah dibicarakan, karena dulu gereja 20 tahun juga baru 30-an orang. Saat itu saya datang ke gereja, merasa gereja sampai 70 orang, merasa satu yang harus dikerjakan, dan ke luar negeri dari melihat dunia sangat kecil. Tetapi saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Allah memberi saya untuk pergi di berbagai tempat. Sesungguhnya apa yang kita inginkan Allah akan memuaskan kita. Saya merenungkan menjadi seorang pastor, bisa sering-sering pergi ke luar negeri, itu sangat sedikit. Maka kita letakkan Allah di tempat yang utama, itu sudah cukup. Apa yang kita inginkan Allah akan memberi. Tapi Saul melihat kemuliaannya sendiri. Sesungguhnya Allah telah beri kepada dia di masa hidupnya, kamu akan menang perang. Tetapi kamu suruh turun, ya turun, itu sudah baik. Menjadi mertuanya Daud itu bukankah baik? Tetapi akhirnya kamu masa ingin kepalamu dipacung, tubuhnya dipaku di tembok. Sesungguhnya timbul masalah dengan Tuhan pada saat berpegang pada kedudukan kerajaan itu pada nasib akhirnya. Di sini satu orang yang terpenting waktu kita baca, yaitu Yonatan. Yonatan dan Daud ada hubungan antara hidup dan mati, perjanjian hidup dan mati. Yonatan mengasihi Daud, bahkan hidupnya bersedia bagi Daud. Dia memberikan perkakas perangnya, senjatanya, diberikan ikat pinggangnya kepada Daud. Pada masa itu orang Israel hanya 2 orang yang bersenjata, yaitu Saul dengan Yonatan. Yonatan malah diberikan kepada Daud. Kamu melihat hubungan mereka sangat baik, dan Yonatan pun tahu kalau Daud akan menjadi raya, dan maka dia memberikan pesan agar Daud menjaga keturunannya, dan kerohaniannya sangat baik, ada karanya sangat baik. Dia 2 orang, mereka berdua mengalahkan orang Filistin. Dengan 2 orang ia mengalahkan orang Filistin. Dia berkata kemenangan itu dari Allah, tidak tergantung seberapa banyak orang. Allah yang memberi kemenangan. Kalau 2 orang memberikan kemenangan, dia akan mengubah situasi. Kamu melihat keadaannya sangat baik. Tapi sekarang Yonatan telah meninggal. Mengapa Yonatan harus meninggal? Bagaimana dia bisa memahami hukum rohani ini dan juga menolong Daud? Dia mengerti Allah memilih Daud, tetapi yang terpenting, yang sangat terpenting, dia tidak terang-terangan untuk mendukung Daud. Dia tidak terang-terangan, dia malah berdiri di pihak Saul. Saul
yang melawan, boleh dikatakan sebagai dia antikristus, sebab Kristus datang dari keturunan Daud dan Yonatan berdiri di pihak Saul. Walaupun dia taat kepada orang tuanya, tetapi di masa hidupnya dia tidak mengumumkan secara terang-terangan kalau dia memihak pada Daud. Kita lihat keadaan yang lain. Saul mati. Kalau Yonatan belum mati, siapa yang akan menjadi raja? Orang Israel pasti akan mengangkat Yonatan. Apakah Yonatan bisa memberikan kedudukannya kepada Daud? Bagaimana pendapatmu? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Tuhan juga tidak memberi kesempatan dia. Yonatan dia punya keputusan kerohanian yang double. Dia tahu segala sesuatunya Allah yang bekerja, dan dia juga tahu bahwa Allah-nya sembarangan. Jadi sejak itu dia tidak terang-terangan mengumumkan kalau ia berdiri di pihak Daud. Ini perkara dari Yonatan. Jadi dia mengikuti ayahnya Saul. Saul mati, maka dia pun mati. Orang yang mengikuti Saul bersamaan pun binasa. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Sesungguhnya kita mengikuti apa? Kalau kita mengikuti siapa, nasib kita akan sama dengan dia. Cara kerjamu, keputusanmu, kalau sama dengan kebanyakan orang, akhirnya kamu pun akan bersama dengan banyak orang. Pasti sama. Orang dunia mengikuti dunia. Jadi orang-orang dunia itu semuanya hampir sama nasibnya. Orang yang mengikuti Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan akhir yang indah. Tetapi ada daya tarik dalam kepercayaan ini, sebab dua-duanya kita ingin. Kamu mau berpikir, apakah aku bisa terus mengikuti Allah dan terus berpegang pada dunia? Sepertinya mulanya dua-duanya bisa dikuatkan, tetapi akhirnya tidak berdaya. Yonatan akhirnya perlu untuk beritahukan. Baik kita bicara atau tidak, kelakuan kita telah menunjukkan apa yang kita lakukan, sebab Allah akan meneliti hati manusia. Dan bagi kita setiap orang, kita berpegang pada panggilan, kita berdiri pada posisi yang tepat. Panggilan itu pemberian Allah. Allah memberimu bersamaan waktu, juga memberikan kamu urapan, kekuasaan, dan kedudukan. Kalau panggilan ini berubah, kita pun ikut berubah. Saya ingat menjadi
mertuanya Daud itu sangat baik. Jangan berbuat demikian sebab Allah tidak ingin kita berbuat demikian. Allah tidak ingin kita dalam keadaan yang susah mati dengan dengan keadaan yang sangat sadis. Kita tahu tuntunan Allah, kita ikut sudah cukup. Hari ini harus lakukan ini, lakukan dengan baik-baik. Hari ini menjadi Raja Israel, kerjakan dengan baik. Besok kamu berubah menjadi menantu raja yang kedua, menjadi mertuanya raja kedua. Ikut saja, bukankah itu lebih baik? Jangan terus mau kemuliaan, jangan terus masalah-masalah takut dipermalukan, bermacam-macam perkara. Sampai akhirnya ingin membunuh Daud. Sampai mau membunuh menantu sendiri, itu sudah keterlaluan. Mohon Tuhan untuk menolong kita berpegang pada panggilan, berpegang pada posisi yang tepat. Allah menjaga kita, Allah akan menuntun kita, dan Allah mau memberkati kita. Kita tidak sanggup melakukannya, tetapi kita berdiri di posisi yang lain. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Tuhan, mohon Engkau menolong kami setiap orang. Mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan Allah kita. Mohon Tuhan agar kita jangan menggunakan cara kita sendiri. Kita terus berpegang pada kehendak Allah dan pada panggilan Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau.主圣洁。
Saudara-saudari semua, kita setiap orang ingin mengikuti Tuhan. Di dalam ayat dikatakan pada saat Saul berpegang pada intinya sendiri, dia berpegang pada kemuliaan, ia kehilangan. Saudara semua, apa yang menjadi inti dalam kehidupan kita? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut miskin? Apakah kita takut disalahkan orang? Sehingga apa yang menjadi inti kehidupanmu sehingga kamu tidak bisa mendengar akan nasihat Tuhan atau dari pemimpinmu hari ini? Tuhan apa yang berbicara dan apa yang menjadi pegangan kita pada saat inti kehidupan ini membentrok, kamu tidak bisa terima, kamu tidak bisa terima, kamu akan menyalahkan diri kamu sendiri. Saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita dan berbicara kepada kita, hati kita. Kita datang di hadapan Allah, menolong kita untuk tertuju pada Tuhan. Roh Kudus yang terkasih, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Inti kehidupan Saul tidak boleh dipermalukan. Yang ia dapatkan yang memalukan lebih besar lagi. Ya Bapa, ya Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Kami setiap orang, inti dari kehidupan kami berbeda-beda. Ada orang yang takut miskin, ada orang yang takut menderita, ada orang takut disalahkan, ada orang takut pada sakit penyakit, takut tidak dikasih, ada lagi orang takut akan pandangan mata orang, atau di belakang orang mengatakan hal buruk. Setiap orang pada ketakutannya pun berbeda. Ya Roh Kudus, hari ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau mengubah inti dari kehidupan kami, agar Engkau memberikan terang-Mu kepada kami, Engkau memberikan kehendak-Mu kepada kami, agar apa yang Engkau inginkan, Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami ikuti, kami mengaku ada kalanya inti dari kehidupan kami itu membengkok hanya menurut keinginan daging, hanya mengikuti dunia. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan, kami berdoa kepada-Mu. Ya Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Saudara semua, mari kita bersama berdoa. Kamu tahu di dalam hidup-Mu ada inti-inti dalam yang tidak sama dalam Alkitab. Saat ini kita berdoa, kita beritahu pada Tuhan, mohon Tuhan Engkau menolong kami, ubah kami agar inti hidup kami Engkau ubah dan mendekat pada Engkau, agar inti dalam hidup kami
seperti Engkau, mengasihi Engkau dan mengikuti Engkau. Mari kita bersama berdoa, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Syara baba baba baria la 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 la. La 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 la. Syara baba baba baria la 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 la. Syara baba baba. Syara baba baba. Syara syara. Siwakan ikan di心领受生命活水，将你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我。Tuhan, saat ini kami datang di dalam hati kami, lebih dalam lagi, agar kami melihat keegoan kami. Tuhan, agar kami tahu apa yang kami pegang. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Engkau melihat kami, berpegang pada tangan kami dan pegang tangan kami. Apa yang menjadi inti di dalam hidup kami. Saudara semua, apa yang kita pegang, yang di tanganmu, apa yang kamu pegang. Baiklah kita hari ini, mohon Roh Kudus masuk di dalam hati kita, agar tangan kita menjadi kuat, agar kita rela untuk menyerahkan kepada Tuhan. Dan hari yang kita pegang, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saat ini, Tuhan, kami datang ke hadapan kami dengan hati yang bersyukur. Kami serahkan kepada Engkau. Kami buka tangan kami berkata kepada-Mu, Tuhan, kami rela, kami mau. Mungkin kami tidak cukup, roh kami tidak cukup. Mohon Tuhan Engkau masuk di dalam kami dan menolong kami. Tuhan, kami tidak mau seperti Saul yang hanya berpegang pada inti-inti hidupnya sehingga dia bersama dengan seluruh keluarganya tewas di tangan musuhnya. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami mau melepaskan, agar kami hal-hal yang bisa membawa kami pada kebinasaan. Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan masuk di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, tekanan atau belenggu dari inti-inti ini kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang selalu memegang, yang menekan hati, dalam nama Tuhan hancurkan belenggu-belenggu ini yang semuanya keluar dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, kami semua tolak belenggu atau yang pengaruh dari inti kehidupan, baik sekarang maupun yang akan datang. Tuhan, mohon Engkau angkat semuanya dari kehidupan kami. Dan segala tekanan yang menekan atau ikatan, semua itu dari keluar, Kau ambil dari roh kami. Tuhan, Engkau angkat segala belenggu dalam hidup kami dan beri kami agar berdiri pada posisi kami yang tepat. Tuhan, karena kami mengikuti Engkau. Kita deklarasikan.
主你嘅保護嚟洗淨我哋靈裏邊一切嘅污穢，主你除去我哋靈裏邊一切嘅污穢，讓我哋嚟擁抱你呢一份嘅恩典，你嘅恩典要成為我哋嘅冠冕。主我哋感謝你，主啊，我哋感謝你，我哋今日我哋就要嚟對齊你。 Tuhan, kami memuji Engkau pada saat kami selaras dengan Engkau. Kami berpegang pada panggilan-Mu. Saudara-saudari semua, apa panggilan Tuhan di dalam hidupmu? Apa panggilan sebagai Lewi atau pelayanan? Hal-hal dalam pelayanan panggilan, atau pada saat ini kamu berkata, tidak, aku tidak ada. Tapi hari ini Roh Kudus berkata kepadamu, kita setiap orang ada satu panggilan, yaitu kita memanggil kita sebagai anak-anaknya. Dia memanggil kita di dalam Kristus menjadi satu, menjadi anak-anaknya. Mari kita bersama saat ini kita bersharing apa panggilan hidupmu dan saling memberkati. 你不但分享你的呼召，你也要跟对方分享。那你有站对位置吗？很重要，对不对？好，当扫罗站错位置的时候，就要 Ini panggilan yang sangat penting, sebab seperti Saul, dia berdiri di pihak yang salah sehingga kehilangan ketiga anaknya. Adakah panggilan bagimu agar orang menyuruh kamu mencari banyak uang? Di Taiwan ada satu panggilan, dia demi kerajaan Allah mencari uang. Akhirnya dia memang demikian. Tetapi kita tahu walaupun dia mendapat keuntungan yang sama, waktu kita mendirikan gereja, dia juga memberikan persembahan juga yang sangat banyak. Mari kita bersama.
Allah Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas panggilan kami kepada kami. Tuhan, mohon kami setiap orang ada panggilan darimu. Mohon Engkau menolong kami dengan iman untuk menjalankan panggilan Engkau dan juga panggilan-Mu masuk di dalam kami agar kami dekat Tuhan. Demikian Engkau menggenapi di dalam kehidupan kami. Saudara sama kita bersama, walau apapun panggilan Tuhan terhadap kita, bersama mengikuti Tuhan berjalan. Tuhan Yesus, Engkau berikan iman kami kepada kami. Saul, ia orang punya panggilan, tetapi pada saat ia berdiri di pihak yang salah, sehingga yang membuat ia bersama dengan anaknya kehilangan nama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Selama seumur hidup saya, kami tahu akan panggilan Engkau terhadap Engkau. Mungkin ada orang berkata, aku tidak ada panggilan, tapi dalam nama Tuhan Yesus, saya memberkati orang-orang yang demikian. Selama dia hidup, panggilannya sebagai anak Allah, di setiap nafas, setiap kegiatan, kelakuan, segala sesuatunya untuk memuliakan-Mu. Tuhan, mohon Engkau menolong kami setiap orang, termasuk saya sendiri. Tuhan, tolonglah kami agar kami paham Engkau mencari kami dan Engkau memberikan panggilan Engkau terhadap kami apa, sehingga kami berkata pada saat berkata yang tepat dan melakukan hal yang tepat, sehingga kami hidup bisa di dalam hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Amin. Kamu seperti kalau kamu seumur hidupmu, nah, apa yang ingin kamu tinggalkan di akhir hidupmu? Perkataan apa yang ingin kamu ucapkan di masa hidupmu yang terakhir? Silakan tulis. Perkataan bisa berubah terhadap bagaimana kamu mengikuti Tuhan, dan mengalami terobosan akan berubah. Seperti saya, sampai umur 57, pada saat hari ini, perkataan saya setiap pada panggilan Tuhan terhadap saya selesaikan. Tulis dengan perkataanmu sendiri. Tulis di HP-mu hari ini kata amanat yang terakhir darimu. Amanat terakhir. Kamu tulis tanggal hari ini.
在你人生的最后一天，你所为自己的生命 Di seumur hidupmu yang terakhir, setiap perkataanmu tidak ada salah atau tidak ada benar atau salah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu, baik dimanapun kami berada yang bersama renungan pagi ini. Saya berdoa, ya Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami selalu merenungkan di masa hidup kami, bagaimana kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Pada saat kamu merenungkan kalau hari ini adalah hari yang terakhir dalam masa hidupku, pada saat ini di dunia saat yang terakhir, aku akan meninggalkan kata-kata yang bagaimana. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati-Mu di selama hidupmu. Dari hari ini kamu akan sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, untuk panggilan-Mu, untuk misimu dan tujuan-Mu hidup. Dan lebih lagi aku memberkati-Mu dalam nama Tuhan Yesus pada saat kamu menjalani jalan hidupmu, seumur hidupmu, kamu akan bersyukur pada Tuhan sebab kamu tahu di semasa hidupmu setiap hari kamu tertuju pada Tuhan dan tertuju pada diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu di masa yang akan datang. Setiap hari kamu tahu tujuan hidupmu dan arah hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu di masa yang akan datang, masa hidupmu dengan Tuhan, dengan sesama, penuh dengan semarak, menghidupkan kemuliaan Allah, hidupmu menjadikan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu di masa hidupmu, di hari-hari yang berlari untuk Tuhan, tak akan ada penyesalan, dan apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hidupkan menjadi berkat dari generasi ke generasi. Demikian saya memberkati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.